Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Rustalia, mahasiswi dari kelas A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai kebenaran ilmiah. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai karakteristik, ciri, jenis kebenaran ilmiah, ataupun manfaat dan contohnya, kita harus tahu dulu nih definisi mengenai kebenaran ilmiah itu sendiri. Nah, yang pertama, menurut Sinaulan tahun 2017 menyatakan bahwa kebenaran ilmiah merupakan usaha manusia dalam memperoleh kepastian, misalnya seperti menggunakan rasio dan harus melewati pengalaman empiris. Pengalaman empiris ini merupakan sebuah peristiwa yang dialami dan mampu diketahui secara nyata oleh panca indera. Hal tersebut menghasilkan sebuah prinsip yang mampu dinalar secara rasional. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dan Lutfi pada tahun 2020 terkait kebenaran ilmiah ini adalah sebuah aspek krusial dan mempengaruhi kehidupan manusia. Tanpa adanya kebenaran ilmiah, banyak manusia yang menjunjung tinggi kebenaran dan menghalalkan segala cara, padahal belum tentu hal yang dilakukan itu benar dan bisa saja merugikan orang lain, baik dengan cara mengatasnamakan diri sendiri atau mengatasnamakan kelompok, lembaga, serta organisasi. Nah, dapat saya simpulkan bahwa kebenaran itu dapat menjadi sebuah fondasi dan tolak ukur manusia dalam menilai suatu hal secara objektif dan menyeluruh. Jika dilihat dari sudut pandang secara subjektif, maka terdapat hal-hal irasional yang mempengaruhinya, sehingga menjadikan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan asumsi pribadi dan cenderung berdasarkan opini mereka. Maka dari itu, dengan adanya kebenaran ilmiah, manusia bisa melihat dari berbagai macam sisi dan mampu menilai secara jelas apakah hal tersebut terbukti secara nyata dan diketahui oleh panca indera, sehingga tidak menimbulkan praduga dan asumsi pribadi yang belum tentu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri kebenaran ilmiah. Menurut Van Malsen dalam Suragio dan Sriono tahun 2017, ciri-cirinya itu yang pertama ada ilmu pengetahuan yang dikaji harus mencapai titik ketika dapat dinyatakan logis secara keseluruhan, baik dari penggunaan metode hingga bagaimana proses pengkajian tersebut dilakukan sampai memperoleh kesimpulan yang konkret. Yang ketiga yaitu kebenaran ilmiah ini bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif dan mampu mendistorsi kebenaran ilmu tersebut. Mengandalkan prasangka dan spekulasi hanya dilakukan di tahap-tahap tertentu dan dibutuhkan pembuktian secara nyata apakah spekulasi tersebut dapat diterima secara rasional. Yang selanjutnya yaitu bersifat kritis, dalam artian setiap ilmu yang ada tidak mempunyai sifat definitif, artinya itu adalah mutlak atau pasti, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak mungkin saja mempunyai kompetensi lebih di bidang ilmu tersebut dalam mengekspansi teori-teori dan metode yang digunakan supaya hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada karakteristik kebenaran ilmiah. Pada dasarnya, kebenaran ilmiah ini mempunyai karakteristik yang dapat dikenali dan hal tersebut telah dijabarkan oleh Hibatullah pada tahun 2020 dalam artikel yang berjudul Filsafat dan Paradigma Penelitian Ilmiah, yakni struktur rasional logis, isi empiris, dan pragmatis. Pertama ini ada struktur rasional logis. Struktur rasional logis ini merupakan kebenaran ilmiah yang ditetapkan pada kehidupan manusia, harus didasari berdasarkan struktur rasional dan logis. Maksudnya,
Kesimpulannya itu dapat dinyatakan dan dapat dibuktikan berdasarkan hukum ilmiah dan teori-teori pendukung, sehingga hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua ini ada isi empiris. Isi empiris ini merupakan sebuah dugaan yang tidak berlandaskan kebenaran dalam menilai suatu hal. Tentunya kebenaran ilmiah tidak bisa menjadikan spekulasi sebagai landasan dalam menyatakan suatu hal, sehingga dibutuhkan sebuah pembuktian melalui berbagai macam uji coba sehingga dapat bersifat empiris, yaitu dinalar oleh panca indera. Yang ketiga ini adalah pragmatis. Meskipun dalam proses pembuktian suatu hal apakah mampu dinalar secara valid oleh panca indera, akan tetapi jika ilmu kebenaran yang dihasilkan tidak mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hal tersebut butuh dikaji kembali supaya dapat memecahkan permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan ilmu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis kebenaran ilmiah. Yang pertama ada pragmatik. Kebenaran pragmatik ini lebih menekankan pada aksi ketika sebuah ilmu diterapkan dan dapat dijadikan sebagai pemecah permasalahan. Jadi, jika sebuah permasalahan dapat dipecahkan atau dapat diselesaikan dengan ilmu kebenaran, maka keseimbangan dalam kehidupan manusia akan seimbang tanpa adanya persoalan yang didebatkan. Yang kedua itu ada performatif. Ilmu kebenaran secara performatif mengandalkan konfirmasi dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan di masyarakat. Penerapan performatif melakukan penggabungan berbagai aspek pemikiran manusia dan ditampilkan secara aktual, mulai yang sifatnya filosofik hingga teoretik. Yang ketiga ini ada koherensi. Konsistensi menjadi poin utama dalam ilmu kebenaran koherensi. Tolak ukur yang menjadikan sebuah ilmu bersifat koherensi ketika suatu hal dianggap sesuai dan harmonis dengan ilmu yang telah diakui sebelumnya. Yang keempat ini ada korespondensi. Korespondensi itu merupakan berfokus apakah dua hal aspek yang dikaji relevan atau tidak. Sifat ilmu kebenaran korespondensi ini bersifat spesifik dengan mempertimbangkan antara kenyataan dan preposisi yang saling terhubung untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Yang kelima ini ada struktural. Mendapatkan persetujuan dari para ilmuwan ahli yang mengkaji sebuah pokok permasalahan yang serupa ketika para ilmuwan mempunyai satu perspektif yang sama saat mengkaji sebuah ilmu. Hal tersebut dapat divalidasi karena mendapatkan dukungan dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya, melakukan penelitian berdasarkan aspek demi aspek sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yang kelima ini ada langkah-langkah kebenaran ilmiah. Langkah-langkah ini diterapkan melalui dua pendekatan, yakni ada secara non-ilmiah dan secara ilmiah. Pendekatan secara non-ilmiah berlandaskan 5 aspek. Yang pertama, akal sehat. Yang kedua, prasangka. Yang ketiga, uji coba dan gagal. Yang keempat, pendapat otoritas ilmiah. Dan yang kelima itu adalah pemikiran rasional dan kritis. Sedangkan pendekatan secara ilmiah menggunakan landasan sebuah teori tertentu untuk menjadikannya tetap valid dan bersifat objektif. Penelitian yang dilakukan juga harus bersifat terkontrol dan sistematik berdasarkan perolehan data empiris. Selanjutnya ini ada contoh kebenaran ilmiah. Contoh kebenaran ilmiah ini dikemukakan oleh Surya Sumantri dalam buku Mahmudi dan Lutfi 2020. Adalah ketika seorang siswa memutuskan mogok sekolah, padahal dari sisi orang tua siswa, mereka sudah melakukan berbagai macam upaya dalam mendorong anaknya untuk belajar kembali di sekolahnya. Namun faktanya salah satu alasan mengapa siswa tersebut tidak ingin bersekolah adalah karena
merasa dibohongi oleh sang guru saat mengikuti pembelajaran matematika. Siswa tersebut pada awalnya diajarkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Keesokan harinya, siswa tersebut merasa bingung karena sang guru memberikan pertanyaan bahwa 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu selanjutnya diberikan contoh lagi. Jika 6 ditambah 1 sama dengan 7, pemikiran siswa tersebut secara rasional menganggap bahwa sang guru berbohong dalam mengajarkan sebuah materi. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh angka 7, sang guru memberikan banyak cara yang berbeda dan dianggap tidak konsisten dan diragukan kredibilitasnya. Adapun manfaat dari kebenaran ilmiah. Manfaat dari kebenaran ilmiah adalah untuk mengetahui bahwa segala hal membutuhkan pembuktian yang konkret dan mampu dirasakan oleh panca indera. Dalam artian tidak semata-mata hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan menjadikan sebuah kebenaran ilmiah bersifat objektif. Lebih dari itu, dibutuhkan serangkaian penelitian dan sudut pandang secara objektif sehingga dapat melihat secara utuh kebenaran dari sebuah ilmu yang sedang dikaji. Tentunya pemahaman tersebut harus bersifat rasional dan tidak mengutamakan segi emosional dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menghindari adanya miskonsepsi dari kebenaran ilmiah yang nantinya akan disebarluaskan secara universal untuk menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang terjadi di kehidupan manusia. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.